Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggota Dede Rosita, Hani Amalia, dan Lilis Ratnasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang audit tata kelola sistem informasi rumah sakit LHD menggunakan kerangka kerja COVID-5. Sebelum kami membahas lebih lanjut tentang audit tata kelola sistem informasi rumah sakit menggunakan kerangka kerja COVID-5, ada baiknya kita mengetahui pengertian COVID-5. Apa itu COVID-5? COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, atau pemerintahan dalam mengelola dan memanajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. 5 prinsip dasar COVID. Yang pertama, meeting stakeholder need, mendefinisikan prioritas dalam pengimplementasian, perbaikan, dan jaminan. 2. Covering enterprise end-to-end, mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan yang mencakup semua fungsi dan proses dalam perusahaan. 3. Applying a single integrated framework, menyelaraskan dengan standar yang relevan sehingga perusahaan yang menggunakan COVID-5 dapat digunakan sebagai kerangka kerja tata kelola dan manajemen TI secara umum. 4. Enabling a holistic approach, melakukan pendekatan secara holistik agar tata kelola dan manajemen TI perusahaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 5. Separating governance from management, membuat perbedaan secara jelas antara tata kelola dengan manajemen. Hal ini dikarenakan kedua memiliki kegiatan, struktur organisasi, dan tujuan yang berbeda. Domain yang terdapat pada COVID-5: EDM, Evaluate, Direct, and Monitor. APO, Align, Plan, and Organize. BAI, Build, Acquire, and Implement. DSS, Deliver, Service, and Support. MEA, Monitor, Evaluate, and Assess. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. RS LHD menerapkan teknologi informasi yaitu dengan menggunakan sistem informasi SIM RS. Sistem informasi ini untuk menangani keseluruhan proses manajemen, mulai dari pelayanan diagnosa dan tindakan untuk pasien, apotek, gudang farmasi, penggajian karyawan, proses akuntansi, sampai dengan pengendalian oleh manajemen. Namun dengan masih ditemukannya beberapa kendala pada sistem tata kelola teknologi informasi, dipandang perlu untuk pengkajian lebih mendalam melalui evaluasi tata kelola agar dapat memperoleh rekomendasi yang tepat dan sesuai untuk peningkatan dan pengembangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani Amalia. Selanjutnya yaitu masalah yang terdiri dari SDM belum menguasai sistem, 2. Kurangnya anggaran aset TI, 3. Kendala klaim BPJS. Kemudian di sini ada solusi, yaitu melakukan audit menggunakan kerangka kerja COVID-5 yang terdiri dari 1. EDM 4, memastikan pengoptimalan sumber daya. 2. APO 7, mengelola sumber daya manusia. 3. APO 6, mengatur anggaran dan biaya investasi TI. Kemudian BA 14, mengelola ketersediaan dan kapasitas sumber daya. BA 17, mengelola transisi teknologi baru. DSS 6, mengelola dan mengkontrol proses bisnis. Kemudian di sini ada aktivitas proses COVID-5. EDM 04 terdapat 3 aktivitas proses, yaitu 1. Mengevaluasi sumber daya aset manajemen. 2. Pengarahan sumber daya aset manajemen. 3. Memantau sumber daya aset manajemen. APO 7 terdapat 6 aktivitas proses, diantaranya yaitu memiliki susunan kepegawaian yang baik. 2. Telah memiliki staf TI. 3. Memelihara kemampuan dan kompetensi staf TI. 4. Telah memiliki staf kontrak. 5. Mengevaluasi kinerja pegawai. 6. Menjalankan penggunaan TI untuk mendukung kegiatan SDM.
Kemudian di sini ada APO 6 terdiri dari 3 aktivitas proses, diantaranya yaitu 1. Mengatur biaya dan akuntansi, 2. Memprioritaskan sumber alokasi, 3. Membuat dan memelihara biaya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Dede Rosita. Proses selanjutnya ada BAI 4. Terdapat 4 aktivitas proses. 1. Menilai kinerja sistem dalam menciptakan SOP untuk penggunaan teknologi informasi. 2. Menilai dampak sistem teknologi informasi terhadap pelayanan pada pasien. 3. Merencanakan untuk kebutuhan layanan baru atau perubahan sistem. 4. Memantau ketersediaan kapasitas sistem dalam pengelolaan teknologi informasi. Aktivitas proses selanjutnya ada BAI 7, terdapat 8 aktivitas proses. 1. Menetapkan rencana implementasi teknologi atau sistem informasi baru. 2. Melakukan proses bisnisnya sesuai dengan SOP yang berlaku. 3. Merencanakan pelatihan penggunaan teknologi atau sistem informasi. 4. Melakukan sosialisasi teknologi. 5. Mengadakan pelatihan uji coba sistem informasi. 6. Merilis sistem informasi baru. 7. Mengimplementasikan teknologi. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi pada sistem. Untuk selanjutnya ada DSS 6, terdapat 6 aktivitas proses. 1. Mengontrol sistem BPJS dalam proses bisnisnya. 2. Memantau pengelolaan informasi BPJS. 3. Mengatur hak atau akses kewenangan dalam pengelolaan informasi BPJS. 4. Meminimalisir kesalahan pada sistem BPJS. 5. Memastikan alur informasi dan akuntabilitas pada data BPJS. 6. Menjaga keamanan informasi dan data BPJS. Hasil analisis yang dilakukan terdapat kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis tentang tata kelola audit sistem informasi Rumah Sakit LHD menggunakan kerangka kerja Jobit 5, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi pada sistem RSLHD menggunakan Jobit 5. 2. Tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi RSLHD berada pada level 3 atau estabilis dengan rata-rata 2,77. Selanjutnya, pada tingkat kematangan tersebut disarankan untuk dapat ditingkatkan hingga pada level 5 dengan cara pelatihan khusus setiap 2 bulan terkait pengoperasian sistem informasi yang ada, mengatur prioritas anggaran dan biaya pada investasi teknologi informasinya. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.